Akhirnya Kiai bilang ke istrinya, Pak, di dapur ada apa? Kambing doang. Ya udah nggak apa-apa dah, ambil kambing kasih Ali. Pulang Ali ke rumah. Awalnya bos Singkong pulang bawa kambing. Keluar di jalanan. Terjadi dialek percakapan. Kata Umar, Ali kamu dari mana? Saya dari rumah Kiai. Loh, kamu nenteng apa? Kambing. Tadi saya berangkat ke Singkong pulang kambing. Alhamdulillah. Terbesit dalam otak Umar. Ali aja ke Singkong pulang bawa kambing. Apalagi saya datang bawa kambing. Pulangnya pasti bawa kambing. Terbesit dalam hati Umar. Banyak orang kambing di tengah. Akhirnya Umar ngamuk ke Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat cerita, akhirnya Umar mau pulang. Kiai, saya mau pulang. Umar tunggu dulu. Umar hatinya udah susah banget. Pasti dikasih kambing ini. Pasti dikasih kambing ini. Orang Ali aja singkong pulang bawa kambing. Apalagi saya datang bawa kambing. Pasti kambing. Akhirnya Kiai bilang istrinya, Pak, tidak bisa ada apa-apa. Ada singkong pulang. Bawa akhirnya kata Kiai, Umar, ini saya juga punya singkong, silakan bawa pulang. Harapannya sapi, dapatnya singkong. Kita ambil hikmah ini. Artinya apa? Kok Ali berangkat bawa singkong pulang bawa kambing. Ali ketika berangkat mata-mata ke singkong ikhlas kata Allah Ta'ala. Agak ada embel-embel. Rupanya Allah ganti dengan kambing. Alhamdulillah. Si Umar datang ke rumah Kiai. Otaknya udah otaknya ekonomi ini. Pokoknya yang namanya kucing dia berangkat. Rugi kalau berangkat. Pikiran Umar, Ali aja dalam berangkat buat singkong pulang kambing apa lagi saya. Buat kambing pasti sapi. Nyata-nyatanya dikasih singkong. Saudara hadirin, kalau kita perhatikan dua karakter yang berbeda. Pertama, orang yang tanpa pamrih ikhlas sekali. Yang kedua, orang yang paham dalam sesuatu yang diukur dengan untung tidaknya umat. Kalau kita perhatikan orang yang ikhlas berangkat tanpa beban, pulangnya menghasilkan keuntungan, tidak lain tidak bukan dari Allah Subhanahu. Tapi kalau orang yang tak pamrih berangkat dengan angan-angan, ketika angan-angan itu tidak tercapai, pulang bawa kekecewaan. Kira-kira kalau pilihan jatah ke kita, kira-kira pilih nomor 1 atau nomor 2? Nomor 1 Ali, nomor 2 Umar. Pilih mana? Nomor 1, nomor 2. Nomor 1. Nomor 1 kalau tadi berarti Haji Juwana. Agak itu mah. Saudara hadirin dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya coba gambarkan aja. Yang kedua, ini saya buat adik-adik nih, tapi mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah. Yang kedua, menuntut ilmu bagaimana cuma bukan hanya mengenal dunia, tapi bagaimana untuk mengenal yang menciptakan dunia. Bukan hanya sekedar mengenal tentang kehebatan teknologi. Bukan hanya sekedar kita tuh nanti anak
ada sebuah cerita begini, Pak. Ini gambaran dunia. Suatu ketika ada bapak sama anak. Ini bapak sama anak, bapaknya nganterin anak. Ceritanya pengen ngelamar. Akhirnya ke seorang wanita. Ketika sampai di situ, ini rupanya wanitanya ini luar biasa. Pertama cantik, montok, berok, naik, potongannya besok sepatu pakainya ada orangnya. Bapak-bapak ada nggak yang udah kayak begini deh? Cantik, montok, besok, ayu, ibu ada kagak? Nggak ada. Maaf, bapak yang ngomong nih. Lalu datang namu, assalamualaikum biasa masuk dalam rumah. Rupanya ketika di dalam bapaknya berubah pikiran. Nah begini ada apa Pak? Begini. Ini romanya ini bahwa kita namakan Maimunah lah. Ini Maimunah kayaknya tidak cocok dengan kamu nak. Lalu Maimunah ini sesungguhnya yang menjadi pendampingnya adalah orang yang lebih dewasa daripada kamu nak. Terus gimana Pak? Pantasnya bukan buat kamu tapi buat bapak. Akhirnya anak sama bapak ribut masalah Maimunah. Ribut dengan ke polisi. Akhirnya polisi mendengar mendamaikan. Niatnya mendamaikan kedua orang tersebut, bapak sama anak. Akhirnya tahu persoalan ketika dibawa ketika menghadapi Maimunah, polisi bilang begini. Bapak anak begini. Ini si Maimunah. Roman-romannya tidak cocok dengan bapak dan anak. Dia butuh pelindung keamanan. Akhirnya bapak anak mau polisi ribut. Ya, gunggung, speaker. Rep, speaker. Jangan speaker. Bilang dong. Akhirnya ketika menghadapi hakim memutuskan kepada anak, kepada bapak, kepada Pak Polisi begini. Ini Maimunah adalah seseorang yang mampu menaungi memiliki payung hukum. Buat anak nggak pantas, buat bapak nggak pantas, Pak Polisi juga nggak pantas. Lalu buat siapa hakim? Pantasnya buat saya. Anak, bapak, polisi, hakim berantem. Gara-gara ada Maimunah di sini. Mana orangnya? Buat anak, bapak, polisi, hakim berantem gara-gara mana Maimunah? Saudara hadirin, akhirnya Maimunah bicara kepada bapak-bapak begini. Saya rela menjadi pendamping bapak-bapak sebagai kawan istri nanti. Sekarang begini, taruhan siapa yang mampu mengejar saya, maka dialah orangnya yang akan mendapatkan yang jadi suami bagi saya. Akhirnya keempat orang ini mengejar terus Maimunah. Sampai satu ketika keempat orang ini terperosok ke dalam lubang. Ketika keempat orang itu terperosok ke dalam lubang, Maimunah
ketawa di atas. Apa kata Maimunah? Hei bapak-bapak, saya adalah dunia. Cantik, pondok, denok, ayu, Maimunah. Maimunah di sini begitu kan bapak-bapak? Ya, 80%. Kata Maimunah, saya ini dunia. Mampu menarik perhatian bapak-bapak. Tapi ketika bapak-bapak kejar saya, akhirnya saya menolak. Angan-angan bapak, pantasnya saya jadi milik bapak. Saya jadi milik bapak. Saya jadi milik bapak. Pada kenyataannya cuma angan-angan belaka. Artinya apa? Kalau menuntut ilmu hanya sebatas pengen kerja, menuntut ilmu pengen hanya sebatas jadi ahli apoteker, menuntut ilmu hanya ingin mengetahui karunia Allah tentang ciptaannya tanpa mengetahui Allah sebagai penciptanya, seperti itulah gambaran. Paham atau tidak? Artinya apa? Tidak sampai kepada keridhaan Allah, hanya sampai pada dunianya, dapat dunianya, tetapi kemuliaan dari Allah tidak dapat. Na'udzu kayak ngejar Maimunah. Dan sampai sini aja ya. Terus apa? Udah. Gambaran lagi. Nih, anak-anak masih ada, anak-anak. Bapak Ibu hadis yang berbahagia, ini cuaca dingin. Dari pagi hingga tadi sore hujan. Tapi saya di atas panas dan dahaga haus. Air. Heran saya. Ada panitia lah. Maaf ini. Maaf dulu. Tak kiasan kagak ada. Siapa dulu panitianya? Ya. Saudara hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang selanjutnya setelah dapat ilmu, maka sikap adalah tidak sombong. Ini umumnya orang kita Pak sebagai manusia kalau dikasih kelebihan dikit oleh Allah, nggak bukan penyakitnya itu rasa sombong, betul atau tidak? Kita semua. Saudara hadirin yang berbahagia, ada sebuah riwayat di dalam kitab Rasul Nasuhin dijelaskan tentang cerita orang yang sombong. Cuma ceritanya ini digambarkan Qarun. Bapak Ibu kenal Qarun? Bu, kenal Qarun, Bu? Kenal Qarun apa tidak? Ini. Rumahnya Majapahit belok kanan. Ya. Qarun. Dalam sejarah dijelaskan Qarun bapaknya Yasar namanya. Yasar bapaknya bin Kahis. Kahis bin Lawi. Bukan Lawe. Lawi bin Ya'qub. Ya'qub bin Ishaq. Ishaq bin Ibrahim alaihi. Kalau diurut punya urut, Qarun keturunan ke-7 daripada Nabi Ibrahim alaihi. Qarun keturunan Nabi. Kita juga keturunan Nabi. Nabi siapa? Nabi Adam. Qarun apa Nabi Musa itu sepupu. Sepupu berarti kan kalau dibilang kan ya orang tuanya adik kakak. Ya begitu ya?
buku ceritanya. Berarti kalau Nabi Musa manggil bapaknya Korun yang Yasar, berarti manggilnya mama atau orang Betawi. Korun ini memiliki satu kelebihan luar biasa. Apa kelebihannya? Yang namanya kitab Taurat hafal di luar kepala. Korun yang namanya Korun hafal kitab Taurat di luar kepala. Sama dengan kita terhadap Al-Quran. Al-Quran seluruh isinya di luar kepala kita. Benar? Hafal saja di luar kepala. Apa, Budi? Korun ini hafal Taurat, Pak. Sampai satu ketika turun perintah yang namanya bayar zakat. Berapa persen? 1/4 daripada harta yang dimilikinya. Akhirnya Korun merasa yang namanya hartanya ini kan satu riwayat ini seperti gunung. Memiliki yang namanya kunci berangkatnya ini itu sebesar satu jari kita ini. Saking banyaknya harta kita dan saking banyaknya berangkat kunci berangkatnya itu yang mampu membawa kunci berangkat Korun itu sebanyak 60 tunggai. Itu hartanya kalau digambarkan taruhlah salah. Turun ayat, turun perintah dari Allah untuk bayar zakat 1/4. Ketika Korun menerima perintah tersebut, hitung-hitungan. Umpamanya gunung Salak 1/4 dikeluarin. Sedikit apa banyak? Gunung Salak 1/4 gunung Salak sedikit apa banyak? Banyak. Akhirnya Korun negosiasi, usah jangan begitu dong. Gini dah, 1 dinar dari 1000 dirham saya bayar 1 dirham. Dari 1000 dinar saya bayar 1 dinar. Nggak bisa Korun, nggak bisa kompromi. Itu perintah Tuhan. Akhirnya bertolak belakang. Korun orang kaya memiliki kekuasaan. Akhirnya membuat fitnah terhadap Nabi Musa. Gawat ya. Ya. Akhirnya bikin fitnah. Bagaimana fitnahnya? Akhirnya dikumpulkan bangsa Quraisy, bangsa Israel, Bani Israel. Sesungguhnya Musa ingin merampas harta kalian. Yang katanya bahwa telah turun ayat yang memerintahkan untuk membayar zakat. Tapi padahal itu dusta, hanya bohong belaka rusak. Hakikatnya dia ingin merampas harta kita. Hai Bani Israel. Akhirnya karena isu tersebut, akhirnya Bani Israel dengan Korun bersekongkol untuk menjatuhkan Musa. Akhirnya Pak, caranya luar biasa. Korun nyewa Jablay. Kenal Jablay, Bu? Dongdok, kenal dongdok? Gendong sambil sedot. Sewa Jablay. Berapa harganya? 1000 dirham. Dirham 1000 dinar. Dinar itu kurasa emas. 1000 dinar. Itu bukan cuma ratusan juta, itu 1 emas kita seperti itu. Jablay mana Pak yang 1 miliar Pak bayarannya? Cantik, pondok, tenok, ayu, boy. Akhirnya Jablay, nanti 1000 dinar. Baik, Bos Korun. Apa tugas saya? Tugas kamu, tolong nanti kamu ngaku ya, bahwa kamu sudah mengambil ini, sudah kamu melakukan zina dengan Musa dan kamu merasa hamil. Baik, kalau cuma sebatas itu doang. Akhirnya dalam satu cerita, dalam satu acara, hari besarnya pada saat itu dikumpulkanlah Korun beserta Bani Israel. Korun meminta Musa, hai Musa,
kami dengan nasihat yang singkat. Akhirnya Musa berdiri di tengah-tengah bangsa Bani Israel, kata Musa, hai Bani Israel, barang siapa yang mencuri akan dihukum potong tangan. Ini syariatnya mirip-mirip syariat Nabi Muhammad, mencuri potong tangan. Kedua, barang siapa yang menuduh zina tanpa alasan yang dibenarkan akan dijilid. Sama seperti syariat yang tadi. Ketiga, barang siapa yang berzina sementara dia sudah beristri atau bersuami, maka dirajam. Persis kayak syariat yang sama. Rupanya ini syariatnya yang kita sekarang ini dalam fikih itu. Hukum qisas dirajam itu sudah diterapkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya ketika Nabi Musa berpidato di tengah-tengah Bani Israel, Harun berdiri, hai Musa, wa in kunta, kalau memang jika kamu sendiri yang berzina, konsekuen Nabi Musa, wa in kuntu anak, sekalipun saya yang berzina, saya siap menghadapi hukuman, saya siap dihukum, konsekuen. Akhirnya Harun karena ingin menjatuhkan Musa, bicara saat itu, hai Bani Israel, ketahuilah bahwa Musa telah berzina dengan seorang pelacur. Betul, betul. Bani Israel. Itu Musa kata Bani Israel betul. Baik, Harun. Kalau memang saya dituduh berzina, mana pelacurnya? Wah, Pak, yang pelacur bayarannya miliaran. Cantik, pocok, benok, ayu, geboy. Pakai mana? Wah, kalau disediakan tutup. Wahai, di atasnya, awas, di atasnya lagi. Hai. Miliaran pelacurnya. Mana nggak mau tersipu? Ngomongnya kan tuh kagak itu. Kalau jablay Depok, bawahnya kelihatan kurus, naik paham sedikit, goreng. Naik Depok. Iya, bayarnya cuma 200, di atas 100 jadi. Saudara hadirin yang berbahagia, lalu ketika itu, mana jablaynya? Didatangkan jablay. Apa kata Nabi Musa? Hai jablay begini. Walladzi khalaqaki, saya sumpah kamu kalau memang saya telah berzina kepadamu. Ikuti saya. Walladzi khalaqaki, walladzi khalaqal bahra. Demi zat yang telah menciptakanmu, hai jablay. Demi zat yang telah menciptakan laut. Demi zat yang telah menurunkan Taurat antu seperti jujur kamu sama saya jablay. Apakah saya telah berzina kepadamu? Allah memberikan pertolongan. Allah turunkan pertolongan kepada Nabi Musa melalui lisan jablay tersebut. Bagaimana kata jablay? Innaka bari'un mimma ya'in. Hai Musa, kamu ini sesungguhnya terbebas dari apa yang dikatakan oleh Korun. Korun itu telah berbohong dan menyewa saya membayar 1 miliar hanya untuk mengatakan saya telah dihamili oleh Musa. Ketika pertolongan Allah turun saat itu, Nabi Musa duduk lalu berdoa kepada Allah, ya Allah, wa in kuntu nabiyyan faqad fadituni. Ya Allah, jikalau Engkau menjadikan saya seorang nabi yang sah, maka tolonglah saya ya Allah. Langsung saat itu kontan firman Allah diturunkan. Ya Musa, ini ja'altul arda musakhkharatan baina yaday. Hai Musa, sesungguhnya saya telah menjadikan tanah ini, bumi ini sujud patuh terhadap perintahmu. Amurha, oleh karena itu perintahkan tanah ini terserah apa katamu. Tanah Pak turun atas perintah Nabi Musa, atas izin Allah
khadahu. Saat itu Nabi Musa memberikan toleransi kepada Bani Israil, Bani Israil, bahwasanya ini masih muslihat Qarun. Qarun telah berbohong. Sekarang kamu mau pilih mana? Mau ikut Qarun, silahkan tetap di situ. Atau mau ikut saya, silahkan ke belakang saya. Rame-rame Bani Israil pindah ke belakang Nabi Musa. Cuma tinggal 2 orang yang tidak mau pindah, tetap ikut kepada Qarun. Saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itulah Nabi Musa sudah bungkuk, aduan kau apa kamu. Akhirnya Musa perintahkan kepada Rubihi, tolong ambleskan Qarun beserta 2 orang pengikutnya, ambles saudara-saudara sampai seluruh itu. Bagaimana sikap Qarun? Musa, ampun Musa, ampun. Tolong jangan Musa, tolong jangan. Karena udah kandungan dongkol, Pak. Rubihi, telan mereka. Akhirnya ditelan kedua kali oleh tanah sampai ke perut. Musa, tolong saya jangan lakukan, Musa, jangan lakukan. Aduhan dongkol Nabi Musa. Rubihi, telan mereka tanah. Akhirnya sampai seleher. Qarun besar pengikutnya minta ampun, minta tolong kepada Musa, tapi diabaikan permohonan ampun. Terakhir, lebih telan mereka, habis mereka. Akhirnya tanah terbelah 2, habis mereka di dalam tanah. Qarun besar 2 pengikutnya. Akhirnya disitulah Qarun mati. Mudah-mudahan gempa tak terjadi di Depok. Amin. Ya Allah. Amin. Bukan cukup di situ. Bagaimana rakyat Bani Israil? Wajar Musa minta sama Tuhannya biar Qarun diambil sih. Kenapa? Belanjanya masih dibunuh. Berarti Musa pengen ambil belanjanya Qarun. Setelah oleh Nabi Musa isu-isu gosip-gosip. Ya namanya gosip Pak, digosok makin sip. Gosip digosok makin sip. Gosok, gosip. Terdengar oleh Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa perintahkan kepada bumi, hai bumi, telan hartanya Qarun. Setiap hari hartanya ambles. Yaitu kurang lebih sekitar 165 cm. Ambles setiap hari, ambles yang namanya hartanya segini. Akhirnya ditelan oleh tanah, rapatlah tanah. Akhirnya habislah harta Qarun. Maka kalau ada yang kali-kali tanah, ketemu harta yang kita sebut dengan harta karun. Nah, saya simpulkan dari situ, orang yang sombong, ujung-ujungnya nggak beres. Adik-adik yang itu kalau sombong, maka tidak bermanfaat. Tidak. Sombong itu tidak boleh, sombong harta tidak boleh, sombong jabatan tidak boleh. Ujung-ujungnya Allah tidak ridho. Roban-robannya udara semakin malam semakin dingin, tapi tenggorokan makin panas. Minum dulu daripada tadi pada kita bersoal mengatakan Rasul yang mengatakan syafaat khusus dari bagi Rasulullah. Ya Rabbi Mustafa Khalifah Sidaka wa billana manadara ya wasi'at rahmi sama-sama. والخطيب
الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم يا ربي Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, terakhir, kenapa kita perlu syafaat? Dan syafaat apa yang akan kita dapatkan? Dijelaskan oleh Al-Sayyid Al-Mali. Beliau adalah seorang imam besar di dalam Masjid Haramain yang wafat lama. Beliau mengatakan syafaat itu bentuknya beda-beda secara. Dijelaskan ada seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Qais mengatakan, ya Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah. Hai Rasul, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan saya mengakui yakin engkau adalah orang yang paling dekat dengan Allah. Engkau yang paling berhak untuk menjadikan tawasul berwasilah untuk kepada Allah sampai kepada Allah. Saat ini ya Rasul, tidak ada nanti pada hari kiamat yang akan memberikan syafaat kepadamu kecuali engkau. Tidak akan Nabi yang memberikan syafaat kepada umatnya kecuali engkau ya Rasulullah. Berikan kami syafaat ya Rasulullah. Kata Rasulullah, saat jika Allah mengizinkan akan berikan syafaat. Di antaranya lagi, Uyainah mengatakan, Ukasah bin Muslim mengatakan, ketika Rasulullah SAW menceritakan di tengah-tengah para sahabatnya, ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa dihitung amalnya oleh Allah. Mendengar hal itu, Ukasah deketin Rasulullah, ya Rasulullah, tolong doain saya ya Rasul supaya saya termasuk 1000 orang. Tanpa timbang-timbang, tanpa pikir-pikir, Rasul mengatakan engkau termasuk di antara mereka. Ada lagi yang meminta kepada Rasulullah. Islam bin Arab mengatakan, ya Rasulullah, jadikanlah saya sebagai temanmu di dalam surga ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Hai Rabi, berbanyak sujudlah untuk menyelamatkanmu supaya kau dapat menemani saya di dalam surga. Ada lagi sahabat yang mengatakan, yang meminta kepada Rasulullah ingin minum telaganya Al-Kautsar. Datang lagi kepada Rasulullah ingin masuk surga menemani Rasulullah dan lain sebagainya. Kalau dilihat daripada riwayat para sahabat, itu pengen syafaat itu bentuknya beda-beda sudah. Ada yang pengen masuk surga, ada yang pengen jadi teman Rasulullah nanti di surga, ada pula yang pengen minum telaga Al-Kautsarnya Rasulullah dan lain-lain sebagainya. Mudah-mudahan wasilah kita dengan acara ini, kita nanti kelak dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan asbab kita memperingati baginda Rasul hari kelahirannya. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatul uzma yaumil akhir nanti. Amin. Ya Rabbal. Cuma ada aja yang macam-macam saudara. Apaan minta syafaat kepada Rasulullah? Rasul itu kan makhluk. Minta syafaat kepada makhluk syirik. Baru aja mikir sama ngomongin syirik, katain syirik. Apa betul? Mereka katakan, mereka yang tidak senang kepada kita, yang tidak senang dalam bersoal kepada Rasul, mereka katakan minta syafaat kepada makhluk, sekalipun itu Rasulullah, syirik. Apa betul? Marilah saudara kita ngaji. Kita lihat, kita perhatikan. Dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala
istimewa kepada makhluknya. Di antaranya yang Allah berikan istimewa kepada makhluknya adalah kekuasaan atau kerajaan. Allah katakan sendiri, Malikul Mulki, pemilik kekuasaan kerajaan adalah Aku. Tapi Allah berikan Allah berikan kekuasaan atau kerajaan itu kepada hamba-hamba yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Contoh di antaranya, contoh Pak RT punya kekuasaan menguasai wilayah RT 01. Hakikatnya yang memiliki kekuasaan Allah Subhanahu. Pak RW punya kekuasaan menguasai RW 021. Apakah itu syirik? Tidak. Allah bertasarruf memberikan hak kepada Pak RW untuk mengurus masyarakat RW 021. Tapi hakikat kekuasaan Allah milik Allah Subhanahu. Begitupun dengan syafaat. Syafaat memang milik Allah, tapi Allah berikan hak istimewa kepada Rasulullah. Allah nanti pada hari kiamat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan memberikan syafaat kepada kita umatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan dengan wasilah atas ingatan maulid Rasul, mudah-mudahan apa yang kita hajatkan dan kita citakan, anak-anak kita semua yang tadi tampil di sini menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, yang bermanfaat. Mudah-mudahan menghadapi pemilu nanti 9 April tetap kita dalam keadaan kondusif, tidak terpecah belah. Silakan benderanya kuning, monggo. Silakan benderanya putih, monggo. Silakan bendera biru, monggo. Rolek juga silakan. Yang penting kita tidak pecah belah. Yang penting kita bersatu padu. Mau nyoblos silakan, siapa aja dicoblos. Oh, yang kuning dicoblos silakan, yang putih dicoblos silakan, yang biru silakan, yang merah silakan, yang loreng silakan. Saya nggak mau coblos silakan. Bagaimana? Saya coblos di rumah aja silakan. Yang penting kita tidak pecah belah. Tidak Rabbal. Tetap jaga persatuan. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita melindungi COVID-19 daerah kita ini jauh daripada kepala petaka bala bencana. Mudah-mudahan kita dilindungi dari segala cara itu. Tidak Rabbal. Sehingga yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf lahir dan batin. Ada saya patah sedikit. Apabila ada jarum yang patah, tolong jangan disimpan di dalam laci. Kalau ada kata-kata saya yang salah, tolong jangan lapor sama Bapak Polisi. Ya. Itu saja. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sama-sama mengadah mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk hari ini kita akan doa, mudah-mudahan kiranya apa yang kita ajarkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. آمين يا رب العالمين. اللهم تنزل أحوالنا وحسن أحوالنا وخرجنا من عذاب الفقر والذل واكشفنا من البلاء والوباء والطول من شرور الأعداء والشياطين ونفس الأمارة بالسوء. اللهم يسر لنا من رضا في جميع الأمور الدنيوية والدينية وحسن مرادنا بالخير وفرج بيننا وبين وما بارك بين المشرق والمغرب. ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Yang lebihnya mohon maaf, bukan sebuah nasihat dari saya atau ucapan apapun, hanya